Baik, selamat malam. Perkenalkan nama saya Angelia Jessica Leba dengan NIM 20030300024, kelas A semester 3. Baik, pada kali ini saya akan mereview buku pertama mata kuliah metode penelitian sosial. Baik, saya akan menjelaskan pada bagian pertama. Isu metodologi atau epistemologi dalam penelitian sosial. Dalam metodologi penelitian, tampaknya telah didorong oleh gagasan yang dipegang secara luas bahwa prinsip-prinsip metodologis yang ditarik dengan hati-hati akan memberitahu kita bagaimana melakukan penelitian secara ilmiah. Urutan logis ternyata dari seperangkat prinsip-prinsip preskriptif ke praktik yang seharusnya mengikuti prinsip-prinsip itu. Dalam ilmu ekonomi, misalnya para filosof ilmu diyakini memegang kunci bagaimana melakukan ilmu ekonomi. Meskipun beberapa kelompok di luar arus utama ekonomi memiliki pendekatan metodologis yang sama. Apa yang umum di antara para praktisi penelitian ekonomi, baik di dalam maupun di luar arus utama, adalah bahwa kedua belah pihak telah memandang metodologi sebagai menawarkan seperangkat resep tentang apa yang merupakan praktik yang sah. Ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa praktik penelitian yang sebenarnya dalam ilmu-ilmu sosial terlalu kaya akan keragaman dan inovasi untuk disiplinkan oleh beberapa norma preskriptif. Pertanyaan penelitian tidak selalu menjelaskan atau seperti yang cenderung disarankan oleh para ekonom, bersifat prediktif. Selain penjelasan dan prediksi, ada beberapa motivasi lain yang mendorong penelitian sosial. Bagian kedua, menuju pusat pragmatis. Ini terkait dengan proyek nasional yang baru diadopsi untuk perluasan pendidikan tinggi, sebuah proyek yang telah mengalami beberapa perubahan luar biasa dalam sejarah singkatnya, selama 25 tahun. Sementara itu, metodologi penelitian telah dimasukkan ke dalam kurikulum dari tingkat master hingga penelitian yang telah menjadi komponen utama dalam pelatihan dan kursus penyelenggaraan. Semua ini menciptakan aura regulasi dalam penelitian yang agak baru bagi ilmu sosial India dan terlebih lagi bagi humaniora. Pedagogi metodologi cenderung terlalu preskriptif, berfokus pada berbagai tindakan, bagaimana praktis, dan menghindari beberapa perdebatan mendasar yang telah menghadiri pertanyaan di seluruh dunia selama beberapa dekade sekarang. Ada banyak tingkatan dalam perdebatan metodologi kualitatif dalam beberapa tahun terakhir, dan ada juga pertanyaan mendasar tentang apakah ada kebutuhan dan peran metodologi dalam penelitian ilmu kualitatif. Ini mungkin tampak seperti perdebatan yang terpisah. Dari mereka benar-benar saling berhubungan erat dan mencerminkan perubahan iklim intelektual. Selain itu, fokusnya dipaksakan pada debat internasional karena upaya yang relatif lebih sedikit untuk mengeksplorasi kekhususan konteks sosial dan budaya dari debat ini. Untuk India, meskipun perkembangan di lapangan dalam 3 dekade terakhir sebagian besar didorong oleh teori pasca kolonial, ada beberapa diskusi tentang hubungan antara disiplin ilmu seperti serangkaian esai terkenal di tahun 1980-an. Tentang hubungan sejarah dan antropologi yang berimplikasi pada metodologi meskipun ini bukan fokus utama secara umum. Metode penelitian kualitatif telah berlipat ganda dan berkembang baik dalam beberapa tahun terakhir, sedemikian rupa sehingga hampir tidak mungkin. Kerja lapangan etnografi. Semua mahasiswa antropologi pradoktoral menyadari bahwa kerja lapangan biasanya di beberapa lokasi yang jauh adalah bagian pusat disiplin. Pengalaman transformatif utama yang harus mereka lalui jika mereka ingin menyebut diri mereka antropologi. Seorang etnografer diyakini melakukan kerja lapangan etnografi di tempat yang jauh. Idealnya di antara komunitas dekat atau desa di mana dia akan menghabiskan banyak waktu untuk berinteraksi dengan orang-orang, mengumpulkan informasi dari mereka, dengan cermat melihat cara mereka kehidupan, dan mengambil berbagai anekdot
insiden, peristiwa, dan kejadian. Kata etnografi dibagi menjadi dua bagian yang berbeda. Etno yang berarti orang atau manusia, dan grafi mendokumentasikan urusan manusia dalam detail grafis. Keanekaragaman dalam ekonomi. Disiplin ekonomi sebenarnya merupakan bidang yang agonistik dan bergeser dari wacana-wacana yang secara fundamental berbeda dan seringkali bertentangan. Mengambil tubuh ekonomi yang akan dibentuk oleh produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, berusaha untuk menunjukkan adanya teori yang berbeda dalam disiplin ilmu ekonomi. Pertama-tama mengambil tantangan teoretis untuk menciptakan dasar untuk mendefinisikan teori dan untuk membedakan satu teori dari yang lain. Untuk tujuan ini, memperluas kriteria epistemologi dan titik masuk yang dipelopori dari Resnick dan Wolff dan Mardra daripada suatu teori sebagai lebih benar daripada yang lain. Kami berpendapat mendukung pandangan berbagai teori sebagai pengetahuan ekonomi yang berbeda dan analisis masing-masing kapitalisme. Sebelum melanjutkan dengan substansi masalah utama, diperlukan beberapa klarifikasi menyangkut beberapa terminologi yang masuk ke dalam konstitusi, teori, dan mendasari setiap masalah penelitian. Secara luas, epistemologi adalah studi tentang karakter dan kompas pengetahuan berdasarkan epistemologi. Metodologi berfokus pada tujuan penelitian, pertanyaan, dan desain studi. Kadang-kadang batas antara keduanya mungkin menjadi kabur. Bagian ketiga, game theory. Pertimbangan skenario konflik regional berikut. India dan Pakistan, kedua negara tahu bahwa keduanya akan melakukan lebih baik dengan pengeluaran lebih sedikit untuk pertahanan dan pengeluaran lebih banyak untuk pembangunan ekonomi. Menghabiskan lebih banyak untuk pengembangan keseluruhan atau menghabiskan lebih banyak untuk mengamankan dirinya sendiri. Perlu diingat bahwa kepentingan orang A dan kepentingan perusahaan B mungkin tidak sejalan. Oleh karena itu, orang B dapat mengambil tindakan yang menguntungkannya dengan mengorbankan perusahaannya. Mengingat bahwa tidak semua tindakan semua karyawan dapat diamati, merupakan keputusan strategis yang diambil secara rasional. Evaluasi dampak. Banyak program dan kebijakan pembangunan biasanya dirancang untuk mengubah hasil seperti meningkatkan pendapatan, meningkatkan pembelajaran, atau mengurangi penyakit. Bahkan di era pendekatan minimalis terhadap kontrol publik dan hegemoni mekanisme pasar, pemerintah pusat dan daerah bersama dengan badan-badan internasional multilateral telah memperkenalkan berbagai jenis kebijakan terutama di bidang sosial untuk meningkatkan beberapa indikator yang berkaitan dengan pendidikan pembelajaran, hasil pemanfaatan, perawatan kesehatan, praktik pengasuhan anak, usia perkawinan, dan lain-lain. Selama masa penghematan fiskal dan anggaran publik yang sangat ketat, pemerintah menjadi tertarik untuk mengetahui apakah investasi mereka benar-benar membuat perubahan yang ditargetkan atau tidak. Pengelola program hanya berfokus pada pengukuran dan pelaporan input dan output langsung dari suatu program seperti beberapa banyak uang yang telah dikeluarkan dan apakah pemanfaatannya telah dilakukan pada waktu yang tepat, berapa banyak siklus yang dibagikan untuk meningkatkan retensi anak perempuan di sekolah menengah, berapa banyak ibu yang melahirkan bayinya di panti, daripada menilai apakah program tertentu telah mencapai tujuan yang dimaksudkan untuk meningkatkan hasil akhir. Konstruksi berbeda jenis indeks dalam penelitian ilmu sosial. Indeks adalah seperangkat item yang menyusun dan memfokuskan beberapa aspek, namun jelas terkait dimensi atau dominan perilaku, sikap, perasaan, atau persepsi. Indikator tunggal atau ganda mungkin ada untuk menangkap dimensi tertentu.
Indikator adalah sesuatu yang menunjuk, mengukur, atau sebaliknya, memberikan gambaran ringkasan dari suatu konsep tertentu. Seperangkat indikator yang digabungkan disebut sebagai indeks. Dengan demikian, indeks adalah skor tunggal yang dibuat dengan menggabungkan beberapa skor lain, kadang-kadang dengan penambahan langsung, tetapi sering dengan cara yang lebih kompleks. Untuk mengukur beberapa variabel tertentu, memungkinkan untuk menggunakan beberapa teknik statistik untuk memberi mereka validitas konstruk yang lebih baik atau bobot faktor. Konstruksi indeks dalam penelitian sosial tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang pertama, mendefinisikan atau mengkonsep pembangunan. Yang kedua, dimensi pengembangan konsep. Yang ketiga, pilihan indikator yang sesuai di setiap dimensi. Yang keempat, agregasi dan konstruksi indeksi. Keempat tahapan atau proses ini dapat dijelaskan dengan baik jika kita mempertimbangkan masalah pengukuran pembangunan sosial pada umumnya dan pembangunan manusia pada khususnya di negara-negara di dunia yang bertentangan dengan pembangunan. Seseorang dapat melanjutkan dengan cara yang sama dengan mengkonseptualisasikan kekurangan manusia. Oleh karena itu, indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur pembangunan sosial disebut indikator pembangunan. Indikator sosial mungkin berbeda jenisnya. Beberapa indikator dapat dianggap sebagai output, prestasi, dan beberapa merupakan input atau proses. Konsep pembangunan manusia termasuk dalam pembangunan sosial di mana manusia merupakan sarana dan tujuan dalam segala proses pembangunan. Bagian keempat, merancang penelitian berbasis survei utama. Alat dan teknik merancangkan penelitian primer berbasis survei. Ini adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan secara luas di berbagai disiplin ilmu sosial. Survei primer memungkinkan seseorang peneliti untuk mengumpulkan informasi atau tanggapan dari sekelompok individu mengenai pertanyaan penelitian spesifiknya, di mana sumber sekunder tidak menjelaskan atau informasi yang tersedia adalah tidak dapat diandalkan. Ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari apa yang dirasakan atau dipikirkan sekelompok individu tentang pertanyaan penelitiannya. Sebuah peneliti berbasis survei utama harus didasarkan pada prinsip-prinsip metode ilmiah untuk meminimalkan bias peneliti. Pertama, seorang peneliti harus mengembangkan pertanyaan peneliti yang layak dan membentuk hipotesisnya. Untuk penelitian empiris primer berbasis survei, peneliti harus mendefinisikan kelompok sasaran populasi dari siapa data yang diperlukan dapat dikumpulkan. Mengingat populasi target, peneliti harus mengidentifikasi sampel dari mana data tentang peristiwa, objek, atau orang dapat dikumpulkan yang terukur, dapat diamati, dan dapat direplikasi. Tujuan dari penelitian utama adalah untuk mempelajari sesuatu yang baru dapat dikonfirmasi oleh orang lain dan untuk menghilangkan bias kita sendiri dalam prosesnya. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Ainsworth, peneliti teoritis dan peneliti empiris bukanlah dua kegiatan yang terpisah. Sebuah model teoritis harus selalu memiliki validitas empiris sama pertanyaan penelitian empiris juga harus didasarkan pada kerangka teoritis. Metode sampling. Survei ini ditujukan untuk audiens interdisipliner dengan tingkat paparan yang berbeda terhadap teknik statistik dan matematika. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga matematika seminimal mungkin dan menurunkan turunan kelampiran bila memungkinkan yang juga pada tingkat yang sangat dasar. Idenya di sini adalah untuk menjelaskan teknik pengambilan sampel dasar dalam bahasa yang sederhana dan menunjukkan kapan dan di mana menggunakannya. Dengan kata lain, tujuan utama dari survei ini adalah untuk fokus pada penerapan teknik pengambilan sampel yang berbeda daripada sifat matematika dan statistiknya. Meskipun mereka tidak sepenuhnya diabaikan, dalam semua situasi seperti itu data perlu dibuat dan atau dikumpulkan untuk menemukan jawabannya atas pertanyaan penelitian. Seluruh literatur tentang metode pengambilan sampel adalah pencarian cara terbaik untuk mengumpulkan data primer dari lapangan untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Dalam menjelaskan penerapan teknik pengambilan sampel yang berbeda, jika peneliti memahami teknik dasar pengambilan sampel, dia dapat menjelajahi lapangan dengan menggunakan literatur yang lebih maju. Yang berikut, pengantaran inferensi statistik. Karakteristik populasi yang akan kita teliti disebut sebagai parameternya. Misalnya untuk mencari pendapatan per kapita orang India, memiliki totalitas semua orang India sebagai populasi kami dan pendapatan rata-rata mereka sebagai parameter kami. Namun populasi umumnya terlalu besar atau sering hipotesis untuk semua individu untuk diamati dalam waktunya atau biaya tertentu. Masalah endogenitas dalam penelitian ilmu sosial. Ini mengacu pada diskusi tentang sifat dan sumber bias endogenitas yang banyak dibahas dalam literatur ekonometri dan di bidang lain seperti studi demografi atau kependudukan. Studi pengembangan akuntansi keuangan, Chenal dan Mores, manajemen strategis, pemasaran dan penelitian pekerjaan sosial antara lain. Beberapa contoh juga dapat dikutip dari bidang sosiologi dan pendidikan jasmani secara sederhana. Endogenitas adalah hubungan kausal antara dua variabel. Variabel lengket termasuk atribut seperti ras, jenis kelamin biologis, atau antar tanggal lahir. Variabel tersebut dianggap eksogen karena nilainya tidak terbuka untuk diseleksi berdasarkan nilai variabel lain dalam sistem. Yang berikut, metode kuantitatif untuk variabel kualitatif dalam ilmu sosial. Ilmu sosial tidak seperti ilmu fisika, berhubungan dengan mata pelajaran yang dalam banyak kasus tidak mudah diukur. Ini mencakup tentang perilaku manusia yang merupakan integrasi dari psikologi, filsafat, rasionalitas, keberadaan sosial. Demikian juga dengan subjek seperti ilmu politik, berurusan dengan fakta-fakta bergaya tertentu seperti strategi, keamanan, budaya politik, dan lain-lain. Sejarah subjek lain tidak hanya repositori peristiwa penting di masa lalu, tetapi juga membentuk masa kini melalui penjelasan yang mendasarinya atas dasar konflik materialistis dan ideologis antara lain. Tetapi banyak dari peristiwa atau tindakan ini bersifat kualitatif yang tidak muncul dalam bentuk variabel kuantitatif. Sekian dan terima kasih.